Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seni bergembira. Di antara kenikmatan terbesar adalah kegembiraan, ketenteraman, dan ketenangan hati. Sebab dalam kegembiraan hati itu terdapat keteguhan pikir, produktivitas yang bagus, dan keriangan jiwa. Kata banyak orang, kegembiraan merupakan seni yang dapat dipelajari. Artinya, siapa yang mengetahui cara memperoleh, merasakan, dan menikmati kegembiraan, maka ia akan dapat memanfaatkan pelbagai kenikmatan dan kemudahan hidup, baik yang ada di depannya maupun yang masih jauh berada di belakangnya. Adapun modal utama untuk meraih kebahagiaan adalah kekuatan atau kemampuan diri untuk menanggung beban kehidupan. Tidak mudah goyang oleh goncangan-goncangan, tidak gentar oleh peristiwa-peristiwa, dan tidak pernah sibuk memikirkan hal-hal kecil yang sepele. Begitulah, semakin kuat dan jernih hati seseorang, maka akan semakin bersinar pula jiwanya. Hati yang cabar, lemah tekad, rendah semangat, dan selalu gelisah, tak ubahnya dengan gerbong kereta yang mengangkut kesedihan, kecemasan, dan kekhawatiran. Oleh sebab itu, barang siapa membiasakan jiwanya bersabar dan tahan terhadap segala benturan, niscaya goncangan apapun dan tekanan dari manapun akan terasa ringan. Kala seorang jelata dalam kesengsaraannya, ringan baginya untuk mendaki gundukan lumpur. Di antara musuh utama kegembiraan adalah wawasan yang sempit, pandangan yang picik, dan egoisme. Karena itu, Allah melukiskan musuh-musuhnya adalah sebagaimana berikut di dalam Quran surat Ali Imran ayat 154. Mereka dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Orang-orang yang berwawasan sempit senantiasa melihat seluruh alam ini seperti apa yang mereka alami. Mereka tidak pernah memikirkan apa yang terjadi pada orang lain, tidak pernah hidup untuk orang lain, dan tidak pernah memperhatikan sekitarnya. Memang ada kalanya kita harus memikirkan diri kita sendiri dan menjaga jarak dari sesama, yaitu tatkala kita sedang melupakan kepedihan, kegundahan, dan kesedihan diri. Dan itu artinya kita dapat mendapatkan dua hal secara bersamaan: membahagiakan diri kita dan tidak merepotkan orang lain. Satu hal mendasar dalam seni mendapatkan kegembiraan adalah bagaimana mengendalikan dan menjaga pikiran agar tidak terpecah. Apalagi bila kita tidak mengendalikan pikiran kita dalam setiap melakukan sesuatu, niscaya ia tak akan terkendali. Ia akan mudah membawa kita pada berkas-berkas kesedihan masa lalu dan pikiran liar yang tak terkendali ia
itu tak hanya akan menghidupkan kembali luka lama, tetapi juga membisikkan masa depan yang mencekam. Ia juga dapat membuat tubuh gemetar, kepribadian goyah, dan perasaan terbakar. Karena itu, kendalikan pikiran kita ke arah yang baik dan mengarah pada perbuatan yang bermanfaat. Di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 58 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan bertawakallah kepada Zat yang maha hidup dan tidak pernah mati. Quran surat Al-Furqan ayat 58. Hal mendasar yang tak dapat dilupakan dalam mempelajari cara meraih kegembiraan adalah bahwa kita harus menempatkan kehidupan ini sesuai dengan porsi dan tempatnya. Bagaimanapun, kehidupan ini laksana permainan yang harus dijiwai. Pasalnya, ia dapat menyulut kekejian, kepedihan, dan bencana. Jika demikian halnya sifat-sifat dunia, maka mengapa ia harus begitu diperhatikan dan ditangisi ketika gagal diraih? Keindahan hidup di dunia ini acap kali palsu. Janji-janjinya hanya fata morgana belaka. Apapun yang ia lahirkan senantiasa berakhir pada ketiadaan. Orang yang paling bergelimang dengan hartanya adalah orang yang paling merasa terancam, dan orang yang selalu memuja dan memimpikannya akan mati terbunuh oleh pedang waktu yang pasti tiba. Adakah kita generasi yang sama saja dengan moyangnya? Penghuni negeri yang hanya melihat gagak sepanjang hidupnya, hingga kita selalu meratapi dunia, sedang di dunia tak ada sekumpulan manusia yang tak pernah berpisah. Betapa nasib para durjana, kaisar-kaisar penguasa, dan penimbun harta. Adakah harta dan jabatan mereka kekal dan masih ada di tangan mereka? Barangkali merasa terhimpit oleh langit kehidupan. Dia akan terus merasa sesak sampai masuk ke dalam liang kuburnya, seakan mereka tuli saat diseru, dan tak pernah tahu bahwa menasihati mereka itu boleh sekali. Dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya ilmu itu didapat hanya dengan belajar, dan kesabaran itu diperoleh hanya dengan latihan. Satu hal mendasar yang sangat penting diperhatikan adalah bahwa kegembiraan itu tidak datang begitu saja, tapi harus diusahakan dan dipenuhi segala sesuatu yang menjadi prasyaratnya. Lebih dari itu, untuk mencapai kebahagiaan, kita harus menahan dari hal-hal yang tak bermanfaat. Begitulah cara menempa jiwa agar senantiasa siap diajak menjadi dan mencari kebahagiaan. Kehidupan dunia ini sebenarnya tidak berhak membuat kita bermuram durja, pesimistis, dan lemah semangat. Sebuah syair mengatakan, hukum kematian manusia masih terus berlaku, karena dunia juga bukan tempat yang kekal abadi. Ada kalanya seorang manusia menjadi penyampai berita, dan esok hari tiba-tiba menjadi bagian dari suatu berita. Ia dicipta sebagai makhluk yang senantiasa galau dan gelisah, sedang engkau mengharap selalu damai dan tentram. Wahai orang yang ingin selalu melawan tabiat, engkau mengharap percikan api dari genangan air. Kalau engkau berharap yang mustahil terwujud, engkau telah membangun harapan di bibir jurang yang curam.
kehidupan adalah tidur panjang, dan kematian adalah kehidupan. Maka manusia di antara keduanya, dalam alam impian dan khayalan. Maka selesaikan segala tugas dengan segera. Niscaya umur-umurmu akan terlipat menjadi lembaran-lembaran sejarah yang akan ditanyakan. Sigaplah dalam berbuat baik laksana kuda yang masih muda. Kuasailah waktu, karena ia dapat menjadi sumber petaka. Dan zaman tak akan pernah betah menemani Anda, karena ia akan selalu lari meninggalkan Anda sebagai musuh yang menakutkan. Dan karena zaman memang dicipta sebagai musuh orang-orang bertakwa. Adalah suatu kenyataan yang terelakkan bila kita tidak mampu menyapu bersih noda-noda kesedihan dari kita. Karena bagaimanapun, memang seperti itulah kehidupan dunia ini tercipta. Quran surat Al-Balad ayat 4. Kami telah menciptakan manusia dalam susah payah. Selanjutnya Quran surat Al-Insan ayat 2. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya. Selanjutnya Quran surat Al-Mulk ayat 2. Supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Demikian penjelasan Sang Pencipta tentang tabiat dan dasar dari makhluk yang bernama manusia. Semua itu kenyataan. Maka kita hanya berkewajiban mengurangi dan bukan menghilangkan kesedihan, kecemasan, dan kegundahan pada diri kita. Sebab kesedihan itu akan sirna bersama akar-akarnya hanya di surga kelak. Terbukti dalam Al-Quran disebutkan bahwa para penduduk surga akan ada yang berkata di dalam Quran surat Fatir ayat 34, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Ini merupakan isyarat bahwa kesedihan hanya akan tersapu bersih dari seseorang tatkala ia sudah berada di surga kelak. Dan ini sama halnya dengan nasib kedengkian yang tak akan benar-benar musnah kecuali setelah manusia masuk surga. Di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 47. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada di dalam hati mereka. Inilah dunia. Orang yang mengetahui apa dan bagaimana dunia, niscaya ia akan dapat menghadapi setiap rintangan dan menyikapi tabiatnya yang kasar dan pengecut itu. Dan kemudian ia akan menyadari bahwa memang demikianlah sifat dan tabiat dunia itu. Jika benar dunia seperti yang kita gambarkan di atas, maka sungguh pantas bagi orang yang bijak, cerdik, serta waspada untuk tidak mudah menyerah pada kesengsaraan, kesusahan, kecemasan, kegundahan, dan kesedihan dalam hidupnya. Sebaliknya, mereka harus melawan semuanya itu dengan seluruh kekuatan yang telah Allah karuniakan kepadanya. Di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu.
Selanjutnya di dalam Quran surat Ali Imran ayat 146. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Seni bergembira. Carilah ilmu, carilah pengetahuan, carilah sesuatu sehingga menjadikan engkau bergembira. Karena bergembira itu membutuhkan seni. Hadza wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.